Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengenal pola hidup vegetarian. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati, Dr. Susianto Seng, Presiden World Vegan Organization. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Apa kabar? Baik. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tentang mengenal pola hidup vegetarian seperti itu. Tadi kalau di segmen sebelumnya kita sudah ngobrol sama Mbak Helga, sebenarnya jurnal penelitian tentang vegetarian itu sudah banyak. Bagaimana kemudian manfaatnya sangat baik untuk kesehatan tubuh kita seperti itu ya. Nah, tapi kan mungkin sekarang orang belum banyak membaca seperti itu. Ini by proses mungkin nanti ya Dok ya, untuk kemudian orang lebih paham tentang apa itu produk knowledge tentang vegetarian. Tapi kalau boleh di-share ke kita, sebenarnya pola hidup vegetarian itu seperti apa, Dok? Ya, jadi sebetulnya vegetarian ini berasal dari kata bahasa Latin ya. Saya udah membuat video-videonya juga di YouTube ya. Silakan dinonton di The Science of Vegan. Jadi salah satu video pertama saya mengulas dari mana sih kata vegetarian. Nah ini terjadi salah kaprah di masyarakat. Dipikir dari kata Inggris yang dari kata vegetable. Sehingga konotasinya vegetarian itu cuma makan sayur gitu. Itu salah ya. Jadi vegetarian berasal dari kata Latin yang dari kata vegetus, yang artinya bukan sayur ya, tapi artinya adalah semangat, sehat dan kuat gitu. Jadi totally different gitu. Nah, kemudian dari berkembangnya pengetahuan orang tentang kesehatan maupun dari segi aspek etik dan terutama juga faktor lingkungan, sehingga pada tahun 1944 muncul kata vegan, yaitu dengan mengambil 3 huruf pertama dari vegetarian, veg gitu, dan 2 huruf terakhir, 2 huruf terakhir dan 3 huruf pertama sehingga jadi vegan. Jadi di situ betul-betul 100% plant-based diet yang sering kita dengar sekarang ini. Jadi artinya makanan nabati 100%, karena di vegetarian itu masih ada yang konsumsi telur dan susu beserta olahannya. Dan dalam banyak penelitian, terutama di jurnal-jurnal yang terbaru, memang banyak manfaat tambahan dari vegan, terutama di dalam pencegahan penyakit degeneratif seperti resiko jantung, kemudian hipertensi, kemudian juga diabetes dan lain-lainnya memang lebih rendah di vegan ketimbang di vegetarian. Apalagi dibandingkan omnivora itu lebih tinggi lagi. Oke, kita tahu penyakit degeneratif kan sekarang sangat mengerikan ya, Dok ya. Betul. Nah, ini bisa mengurangi atau meminimalkan risiko ya. Betul. Jadi perbedaannya kalau antara vegan dengan vegetarian bisa 2 kali lipat lebih tinggi di vegetarian. Rata-rata untuk risiko hipertensi dan juga diabetes. Kemudian kalau di omnivore bisa sampai 5 kalinya vegan. Oke. Tapi yang menarik, sering saya sebagai orang awam ya, Dok ya, yang kemudian berpikir bahwasanya gini, ada bedanya loh. Tadi dokter juga sedang menyebut ada yang masih ada yang plant based banget, ada yang masih olahan susu dan telur. Ini bedanya apa? Apakah ada sebutan yang beda juga atau seperti apa? Jadi kita mengenal beberapa istilah bahwa ada yang namanya lacto-ovo ya. Lacto itu kan susu. Ovo itu artinya telur. Jadi ada yang disebut lacto-ovo vegetarian. Artinya konsumsi nabati tapi plus susu, telur dan produk olahannya. Kemudian ada juga yang seperti di India tuh banyak sekali, hampir 500 juta ya saya kira ya. Yang lebih banyak lacto-vege. Jadi lacto-vegetarian. Mereka tidak konsumsi telur tapi masih konsumsi susu dan produk olahannya. Kemudian ya yang terakhir yang kita sebut vegan itu dari tahun 1944. Jadi vegetarian maupun vegan, dua-dua kata ini semua bermula dari Inggris. Jadi organisasi vegetarian pertama di Inggris itu udah lama sekali. 1847 ya. Saya pernah ke kantornya, begitu juga yang vegan di Birmingham itu dari tahun 1944. Jadi dari situ perkembangan sejarahnya. Ada yang lacto-ovo, lacto dan aja vegan seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang 3 jenis tadi itu sebenarnya manfaat yang paling dirasa ketika kita menjadi seorang vegetarian atau vegan itu apa sih, Dok? Ya, seperti yang saya sebut tadi, terutama di dalam pencegahan penyakit degeneratif ya, atau yang sering kita sebut PTM ya, penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Baik itu jantung koroner, kemudian faktor risiko untuk hipertensi, diabetes, obesitas, itu tetap lebih rendah pada vegan dibandingkan vegetarian. Dan vegetarian memang lebih rendah daripada omnivore itu. Itu manfaat dari kesehatan lingkungan personal. jelas. Nah, kalau lingkungan gimana? Dalam sebuah laporan dari FAO, saya pernah memberikan juga itu kepada tugas mahasiswa. Ya, saya di S2 bahwa laporan dari FAO itu yang kita sebut livestock long shadow, itu bisa dibaca, artikelnya panjang sekali, udah kayak sebuah laporan, sebuah buku. Di situ disebutkan bahwa peternakan itu, sektor peternakan itu kontribusi terhadap gas rumah kaca yang kemudian ke global warming itu memang tinggi banget, sekitar 18%.
itu sudah jauh lebih tinggi daripada kontribusi gas rumah kaca dari semua sektor transportasi. Oh ya? Apakah itu laut, udara, dan darat digabung jadi satu itu hanya sekitar 13%. Jadi masih di bawah peternakan. Dan peternakan tidak hanya daging kan, tidak hanya unggas kan, termasuk susu dan telur. Makanya kontribusi daripada lakto-ovo, vegetarian terhadap gas rumah kaca yang kemudian berimbas ke global warming tetap lebih tinggi daripada kelompok vegan. Karena vegan tidak konsumsi susu dan telur beserta produk olahannya. Jadi banyak faktor dari segi sumber daya juga. Jadi kalau kita mau menghasilkan produk-produk nabati, jelas lebih menghemat sumber daya dibandingkan produk hewani. Jadi sekali lagi produk hewani itu bukan cuma daging, unggas, ikan, tapi termasuk juga susu dan telur. Ini tadi kita sudah tahu efek dampaknya ke kesehatan tubuh dan juga ke lingkungan seperti itu. Dan dampaknya sangat luar biasa besar. Yang saya pikir sektor transportasi atau industri paling itu menyumbang tinggi, ya. emisi yang paling tinggi. Padahal Ternyata emisi gas rumah kaca justru terbesar dari peternakan. Dibandingkan dengan dari faktor sektor transportasi lebih tinggi peternakan. Lebih tinggi peternakan. Yang kita lihat kalau di Jakarta kayaknya luar biasa, transportasi menyumbang emisi sangat luar biasa. Ternyata peternakan jauh lebih tinggi ya, seperti itu ya dok ya. Tapi kalau kita berbicara berarti dengan dampak yang sangat luar biasa baik ke kesehatan tubuh kita dan juga lingkungan. Sebenarnya kalau lihat di Indonesia, katakanlah kita lebih skopnya di Indonesia aja dulu dok. Yang jenis mana yang paling banyak di Indonesia? Lakto-ovo, lakto atau vegan? Sebenarnya bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia sama. Seluruh dunia? Tetap lebih tinggi yang lakto-ovo. Lakto-ovo. Ya, tapi sebetulnya kalau kita mau ringan tetap lakto paling tinggi. Karena kalau kita sekarang bisa prediksi, sekitar 10% dunia itu sudah vegetarian dan vegan. Jadi sekitar 700 jutaan. Dan itu 500 jutaan sudah di India. Dan rata-rata di India tipenya memang adalah kelompok vegetarian lakto. Karena mereka memang tidak konsumsi telur. Jadi dia bukan lakto-ovo. Dan sebagian besar sekarang memang sudah beralih ke vegan. Dan memang di tahun-tahun terakhir ini perkembangan vegan lebih pesat. Kenapa? Karena itu faktor tadi itu, lingkungan maupun kesehatan. Orang lebih aware ya. Terutama juga termasuk masalah etika. Jadi faktor ethical itu juga penting sekali membuat orang kenapa shift ke atau upgrade lah istilah saya dari vegetarian ke vegan. Nah yang menarik adalah seperti di laporan terakhir ada sebuah sensus gitu ya di Amerika. Usia produktif dari 17 sampai 35 tahun penduduk Amerika itu 25%-nya adalah vegan. Jadi mereka banyak sekali yang shift upgrade ke vegan, yang mungkin tadinya vegetarian atau yang tadinya sama sekali omnivore. Langsung berubah menjadi vegan. Jadi 1/4 dari penduduk Amerika yang berusia produktif dari 17 sampai 35 tahun itu sudah menganut pola makan vegan. Di Amerika Serikat 17 sampai 35 tahun usia produktif 25%-nya sudah menganut vegan seperti itu. Nah, berarti pertanyaannya adalah kemudian di usia berapa dok yang kira-kira ideal untuk memulai pola hidup vegetarian? Apakah mulai dari kecil sudah boleh dan bisa atau seperti apa sih? Baik vegetarian maupun vegan itu semua bisa dimulai dari setiap tahap kehidupan. Jadi ini bukan istilahnya pendapat kita pribadi. Kita juga banyak penelitian tentang kesehatan, baik itu anak-anak bahkan balita ibu hamil di Indonesia ya. Tetapi ini adalah pernyataan dari lembaga-lembaga kesehatan dunia, katakanlah dari ADA, American Dietetic Association, kemudian juga yang terakhir dari AND ya, jadi Academy of Nutrition and Dietetic. Mereka semua menyatakan bahwa pola diet nabati ataupun yang tidak nabati full seperti yang kita sebut tadi vegetarian yang masih konsumsi produk olahan, telur susu yang masih termasuk hewani kan, itu semua bisa dimulai dari semua tahap kehidupan, mulai dari ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian juga bayi yang baru lahir, otomatis dia dalam kandungan ikutin mamanya dong. Begitu lahir juga dikasih konsumsi nabati, kemudian sampai dia usia prasekolah, kemudian usia sekolah, teenager, remaja, kemudian dewasa, sampai lansia, bahkan sampai atlet. Ya, jadi banyak video-video sekarang yang dibuat untuk menyampaikan secara kampanye ya, boleh dibilang campaign kampanye, tapi sangat berbasis ilmiah. Jadi betul-betul scientific based, bukan hanya sekedar pendapat-pendapat pribadi. Dan itu tentunya didukung banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang terakreditasi. Jadi tidak sembarangan. Seperti kayak masalah daging mencetus kanker kolon, itu pernyataan dari WHO loh itu. Ya, bukan sembarangan institusi. Gitu. Bisa menyebabkan colon cancer juga ya? Bisa. Jadi kalau saya lihat ada beberapa penelitian seperti yang diterbitkan oleh Journal of American
College Nutrition, itu mereka bagus sekali membaginya makanan-makanan hewani yang meningkatkan risiko berbagai penyakit kanker, baik itu dari kanker prostat, kemudian kanker usus besar, kanker payudara, kemudian makanan-makanan nabati justru mencegah, menurunkan risiko daripada berbagai jenis kanker tadi. Oke, berarti manfaatnya sangat banyak sekali Banyak ya dok sekali, ya. ya. Tapi kalau berbicara kemudian orang ingin menjadi seorang vegetarian atau vegan, ini langsung stop gitu, langsung drastis atau sebenarnya bisa bertahap, nanti kita akan bahas setelah jeda ya dok ya. Iya, iya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengenal pola hidup vegetarian. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. Susianto Seng, Presiden World Vegan Organization. Kita kembali lagi ke Dr. Susianto. Dok, kalau kita berbicara tadi kan di segmen sebelumnya saya sempat mau nanya nih. Kalau mau menjadi seorang vegetarian atau vegan, kan mungkin agak berat ketika habitnya sudah biasa makan daging gitu. Nah, sebenarnya yang baiknya itu langsung cut off the style gitu, cut off the habit eating the meat gitu, atau bisa bertahap gitu. Ya, tentunya yang selalu dianjurkan bertahap ya, supaya tubuh lebih gampang menyesuaikan. Tapi ada orang tertentu yang langsung memang perubahannya secara total, secara mendadak. Jadi dia karena pengetahuannya bagus ya, dan juga betul-betul dia memahami, bukan cuma ikut-ikutan. Biasanya ikut-ikutan tuh nggak bisa bertahan. mau pelan-pelan pun nanti tetap dia akan gagal gitu. Tapi menurut saya gagal biasa aja. Itu nanti dicoba lagi. Yang paling penting adalah terus kita menambah ilmu. Karena bagi saya untuk mengikuti sebuah pola makan atau gaya hidup yang sehat itu memang kita perlu pengetahuan. Kalau tidak akan bisa bertahan. Karena kalau hanya ikut-ikutan pasti tidak akan bertahan. Karena kita sendiri nggak yakin ya, dan tidak punya pengetahuan. Jadi pengetahuan nomor satu. Nah, untuk mendapat knowledge itu kita perlu sharing kan. Makanya sharing jadi penting. Oke. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang langsung cut off secara langsung gitu kan, pasti banyak yang bilang, nah ini yang sering kita dengar juga nih, kalau langsung brek gitu ya, ada yang bilang, aduh kalau udah biasa makan daging nih, gak biasa makan daging mungkin agak lemes. Kalau tadi udah ngobrol sama Mbak Helga sebagai pelaku vegan, kalau ini secara saintifik nih, Dr. Susianto bisa dijelaskan nggak itu sebenarnya benar nggak itu kalau nggak makan daging lemes, dan sebenarnya ada kandungan apa yang dari daging yang sebenarnya bisa diganti dengan nabati gitu? Jadi intinya adalah untuk hidup sehat, kita perlu yang namanya gizi imbang. Jadi gizi imbang itu ada panduan kita, itu nomor satu. Dan nabati atau pola makan diet nabati atau diet vegan atau vegetarian itu bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Jadi dengan demikian tidak ada masalah. Dan sesuatu hal yang sangat aneh adalah kalau kita pelajari sebetulnya kan ada 3 zat gizi utama yang kita sebut zat gizi makro. Jadi bisa karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian yang zat gizi mikro, yang vitamin mineral ini rata-rata tidak memberi kontribusi terhadap tenaga atau kalori atau kita sebut energi. Yang utama kan yang 3 ini. Tetapi masalahnya dari 3 ini sebetulnya sumber utama tenaga dalam tubuh kita itu karbohidrat, bukan protein dan lemak. Protein lebih ke fungsinya untuk pertumbuhan kan, lemak lebih kepada fungsi yang lain, cadangan energi ataupun melarutkan vitamin tertentu. Jadi yang utama ini karbohidrat. Dan karbohidrat itu ada di mana? Makanan pokok kan utamanya. Dan makanan pokok itu apa? Nabati, vegan. Dan daging malah nggak punya karbohidrat seperti pada nabati. Jadi lucu sekali kalau mengatakan tidak makan ya, daging ya? Itu. Menurut saya juga aneh gitu. Mungkin juga sugesti aja ya dok ya? Ya, salah kaprah gitu. Salah kaprah ya. Oke dok, sekarang sudah ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya Femi. Ibu Femi di mana? Di Jakarta. Ibu Femi di Jakarta, silakan Ibu. Iya, saya tertarik dengan pola makan vegetarian. Tapi saya belum tahu kalau misalnya sumber lemak pengganti ikan dan misalnya sumber protein pengganti untuk membentuk otot gitu kan. Oke, jadi pertanyaannya sumber itu yang sumber penggantinya ya? Iya, dan juga apakah
Oke lah. Oke, Kita udah mungkin sudah menangkap jelas dari Bu maksudnya. Femi ya, sumber makanan pengganti untuk ikan, daging, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang ada di Iya. jurnal dan bisa kita baca sebenarnya untuk penggantinya supaya tidak ada kata-kata lemes-lemes tadi ya dok ya. Gimana nih dok? Ya, jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita bisa mengikuti pola makan yang disebut gizi seimbang, maka kita bisa memenuhi semua kebutuhan tubuh kita untuk hidup sehat dan tubuh normal ya. Dan tentunya tadi saya akan membuat sebuah statement yang penting bahwa dari berbagai penelitian selama ini baik dilakukan oleh luar negeri maupun kita di Indonesia bahwa gizi seimbang itu bisa dipenuhi dengan diet nabati. Jadi sekali lagi saya tekankan, gizi seimbang bisa dipenuhi dengan diet nabati atau diet vegan atau plant-based diet. Nah, mungkin yang orang ingin dapatkan dari ikan biasanya yang dipromosiin itu adalah omega 3-nya. Dan jangan lupa ikan tidak membuat omega 3 sendiri loh. Ikan juga dapat asupan dari hal lain. Jadi omega 3 itu termasuk asam lemak tidak jenuh yang esensial. Sama kayak asam amino esensial. Itu artinya tidak bisa dibuat atau diproduksi oleh tubuh kita. Jadi itu mesti dapat dari luar, dari makanan ya. Sehingga ikan dapat dari mana sih? Ikan itu dapat dari ganggang omega 3-nya dan fitoplankton. Ya. Jadi kalau orang makan ikan itu berarti dia mendapatkan omega 3 dari ikan, tapi sebenarnya ikan pun dapatnya dari Sumber lain. sumber lain ya. Kemudian kenapa kita nggak langsung makan? Ganggang. Ya, ganggang banyak mengandung omega 3. Begitu juga dengan biji-bijian. Ya, sekarang sangat terkenal dengan flaxseed atau biji rami, chia seed atau kuaci gitu. Tahu kuaci yang biji bukan bunga matahari. Kalau bunga matahari itu lebih tinggi omega 6. Oke. Jadi kalau yang tinggi omega 3 itu adalah yang dari pumpkin seed. Oke. Tahu kuaci Dari labu apa ya? itu labu kuning kita Oke. sebut. Jadi chia seed, flaxseed itu mengandung omega 3 lebih tinggi daripada ikan. Chia seed. Iya. Jadi mereka tuh banyak mengandung. Kemudian alpukat segala macam itu juga mengandung omega 3 yang bagus. Tempe tahu tuh mengandung omega 3, omega 6, omega 9. Jadi ini dari segi itu. Lalu protein sebetulnya paling tinggi bukan di daging. Kadar protein daging itu sekitar berapa? 9 sampai 23%. Telur lebih rendah lagi, cuma 12,9 sampai 13,9%. Rendah sekali. Kemudian ikan laut sekitar berapa sih? 16 sampai 25%. Bandingkan dengan kedelai 34% loh. Jauh lebih tinggi kedelai. Iya, jelas dong. Tadi yang maksimal kan cuma 25 kan. Ini 34%. Pada kacang tanah bisa 28%. 28% proteinnya. Kacang hijau juga tinggi 24%. Jadi dari segi kuantitas lebih tinggi protein di dalam kacang-kacangan. Dari kualitas juga protein kedelai setara dengan protein dari telur dan susu. Dan lebih tinggi daripada daging sapi. Jadi ada istilah baru sekarang untuk mutu protein, PDCAS. Sebenarnya bukan baru sih, tahun 93, udah 27 tahun yang lalu. Nah, masyarakat tahu nggak tentang mutu protein? Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Itu PDCAS. Dari tahun 93 udah dipakai oleh WHO, FDA, dan FAO sebagai standar mutu protein. Tapi pada tubuh manusia, bukan pada hewan percobaan loh yang pakai PR itu, protein efficiency ratio. Jadi untuk PDCAS protein kedelai itu setara dengan protein susu dan telur. Dan daging sapi sebagai contoh hanya 0,92. Masih di bawahnya protein kedelai. Oke. Jadi saya kira Tinggi. itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Femi ya untuk mengganti atau substitusinya dari yang daging-dagingan hewani menjadi yang nabati. Nah, tapi kalau berbicara tentang pola hidup vegetarian, yang dimana kalau salah satu range usia kita ada orang di lansia, di mana mereka juga kebutuhannya pasti lebih ya dok ya untuk menunjang bagaimana supaya mereka katakanlah tidak terserang penyakit degeneratif seperti itu karena faktor usia. Nah, apakah boleh lansia melakukan atau menjalani pola hidup vegetarian? Justru sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Iya, karena kan risikonya yang namanya penyakit degeneratif itu artinya apa? Butuh waktu lama kan? Bukan hanya kita makan makanan tidak sehat lalu besok kena sakit gitu kan, tidak begitu. Yaitu penyakit infeksi yang bisa cepat gitu. Tapi kalau penyakit tidak infeksi atau yang kita sebut penyakit tidak menular atau PTM atau non-communicable disease NCD itu tidak secepat itu. Justru dia akan muncul nanti pada di umur-umur itu kan. Makanya kalau dari awal itu lebih bagus kalau kita cegah. Tapi tentunya waktu lansia kalau terlambat, tidak dari awal, tidak dari muda, artinya masih bagus, tidak ada kata terlambat, masih tetap lebih membantu ketimbang dia tidak memperbaiki pola makannya yang lebih sehat. Jadi sebetulnya kan faktor-faktor penyakit itu kan ada yang kita sebut faktor risiko. Dan kebanyakan pasti yang degeneratif itu bisa dari kolesterol, kemudian
Kemudian juga bisa lemak jenuh. Dan lemak jenuh lebih banyak di hewan. Di tumbuhan lebih banyak tidak jenuh. Kenapa yang jenuh berbahaya? Karena dalam tubuh bisa menaikkan kolesterol jahat, LDL. Sedangkan yang tidak jenuh, yang banyak di tumbuhan, malah dalam tubuh menurunkan LDL, kolesterol jahat. Jadi beda banget loh antara jenuh dan tidak jenuh. Jadi lemak jenuh lebih banyak di hewan, lemak tidak jenuh lebih banyak di nabati, makanya disebut lemak baik. Begitu juga dengan lemak trans. Nah, ini kita singgung sedikit, baik itu hewani maupun nabati, kalau banyak digorengan tetap bisa menghasilkan lemak trans. Itu yang tidak baik. Jadi ini yang kita sebut mungkin junk food itu. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian juga serat. Serat itu kan bisa turunkan kolesterol juga, bisa turunkan gula darah, bisa turunkan trigliserid, dan bisa mencegah kanker kolon terutama. Dan serat itu hanya di tumbuhan, hanya di nabati. Daging nggak ada serat loh. Tahu kan serat fiber? Daging nggak ada serat. Ayam nggak ada serat atau unggas yang lain. Seafood termasuk ikan nggak ada serat. Telur susu nggak ada serat. Tapi mereka semua mengandung kolesterol. Lemak jenuh yang tinggi. Sedangkan di nabati tidak ada kolesterol. Termasuk durian sama santan kelapa tuh nggak ada kolesterol. Tapi mereka punya lemak ya. Kemudian serat mereka punya semua. Kacang-kacangan punya serat, sayur-sayuran punya serat, buah-buahan punya serat, biji-bijian punya serat, jamur-jamuran punya serat. Kalau telur Umbi-umbian juga gimana, punya Dok? serat. Kalau telur? Telur nggak ada serat, pokoknya semua hewani nggak ada serat. Oke. Berarti lansia juga tidak dianjurkan untuk makan telur juga kalau memang mau vegetarian? Iya, kalau dia mau vegetarian, mau vegan ya tentunya tidak konsumsi itu kan. Dan memang itu faktor risiko memang untuk penyakit karena tinggi kolesterol, tinggi lemak jenuh. Dalam tubuh tetap yang menghasilkan kolesterol kita ini kan memang bukan cuma kolesterol dari yang kita makan. Tetapi juga termasuk lemak jenuh yang dalam tubuh akan jadi kolesterol juga, termasuk lemak trans. Jadi ada 3 faktor utama ini sebetulnya yang menentukan level kolesterol tubuh kita. Jadi jangan bilang kolesterol di dalam makanan tidak mempengaruhi level kolesterol tubuh, tetap berpengaruh. Cuman bukan hanya dia. Ada faktor lain lagi. Faktor yang lainnya. Yaitu. Oke, Dok. Ini sekarang sudah ada DM Instagram, kita coba lihat, kita baca di layar terlebih dahulu, Dok. Ini dari @elizabeth_rv. Apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang dilarang untuk melakukan vegan, misalnya asma atau gagal ginjal? Enggak. Justru dalam penelitian-penelitian terbaru, justru pasien-pasien gagal ginjal itu cukup bagus diberikan diet nabati dibandingkan yang hewani. Oke. Dia lebih stabil, lebih bisa terkontrol. Jadi tidak ada ya? Kondisi ginjalnya. Itu ada jurnalnya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa Diet TV yang sudah bertanya. Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas manfaat-manfaat terbesar dari mengonsumsi sayuran atau buah-buahan di luar produk-produk hewani ya, Dok. Ya, baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati Diet TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenal pola hidup vegetarian bersama dengan Dr. Susianto Seng, Presiden World Vegan Organization. Dok, di segmen terakhir kita akan membahas beberapa manfaat mengonsumsi sayuran. Kita lihat yang pertama, Dok. Baik untuk pencernaan. Ya. Ini berarti memang manfaatnya memang baik seperti tadi kita sudah sebutkan di awal ya, Dok. Karena ya? ada mengandung serat dan juga enzim-enzim pencernaan. Itu yang dibutuhkan, yang tidak dari daging ya. Dan memang dia lebih gampang dicerna daripada hewan. Oke, selanjutnya. Berat badan jadi ideal, ini yang dibutuhkan terutama untuk perempuan. Karena kalorinya lebih rendah memang. Oke, berarti kalorinya lebih rendah, jadi berat badan bisa jauh lebih ideal gitu ya. Oke, jadi jangan takut untuk makan sayur. Mencegah hipertensi, nah ini salah satu penyakit yang, aduh, ditakuti gitu ya, Dok ya. Benar sekali. Tadi saya udah bilang kan hipertensi kan faktor risikonya juga bisa kena kolesterol ya, bisa garam. Tentunya kita juga harus diet yang seimbang, jangan sampai banyak garam juga walaupun sudah nabati gitu. Oke, degeneratif juga ini ya. Lanjutnya, wajah tampak cerah dan muda karena memang kandungannya banyak baik ya. antioksidan dan fitokimia yang ada di tumbuhan. Dan namanya fitokimia, fito artinya tumbuhan. Hanya ada di tumbuhan, tidak ada di hewan. Nah, itu satu kata kuncinya, fitokimianya ada di tumbuhan karena fito Itu itu yang tumbuhan. bikin, ya. Oke. Terakhir, redakan stres. Nah, berarti mengonsumsi sayuran juga bisa meredakan stres. Ya, salah satu karena pengaruh di pencernaan juga, karena lebih mudah kan. Jadi nggak terlalu beban. Dan itu akan membawa kepada tubuh kita juga. Dan kalau kita kaitkan dengan aspek dari segi etik ya tentunya pasti lebih tidak stres. Oke, Dok. Kalau kita berbicara tentang ini kan manfaatnya banyak banget nih. Salah satunya adalah sayuran yang menjadi satu menu makanan vegetarian atau vegan seperti itu yang bisa meningkatkan kesehatan. Nah, kalau kita berbicara tentang vegetarian dan ada kaitannya dengan kesehatan, kesehatan itu identik dengan imunitas. Nah, salah satu hal yang kita hadapi di pandemi COVID-19 saat ini adalah selalu digaungkan
sekarang save yourself dengan meningkatkan imunitas. Nah, Betul. apakah kemudian pola hidup vegetarian yang makan-makan sehat ini juga bisa meningkatkan imunitas supaya kita bisa setidaknya faktor internalnya dulu kita jaga dengan imunitas, Betul. eksternalnya ya protokol kesehatan ini Betul. bisa meningkatkan imunitas. Iya, saya bagi dua dengan external prevention, yang tadi protokol kesehatan, dan internal prevention, pencegahan internal. Salah satunya yang penting memang imunitas tubuh, karena itulah salah satunya yang bisa melawan bibit penyakit ataupun kuman penyakit. Dan tentunya itu banyak terdapat antioksidan yang bisa memboosting, menaikkan imunitas tubuh kita, termasuk juga fitokimia. Dan itu semua datang dari mana? Dari tumbuhan. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk umbi-umbian loh, itu banyak sekali fitokimia. Kacang-kacangan juga banyak fitokimia. Kelompok flavonoid, isoflavon, itu antioksidan. Kemudian yang ada di dalam baik tadi sayur-sayuran kuning atau orange, bahkan sampai ke umbi-umbian, kan ada yang ubi kuning dan segala macam. Itu juga banyak fitokimia seperti apa? Kelompok karotenoid, jadi beta karoten. Jadi dalam tubuh jadi vitamin A, vitamin C tinggi sekali di buah-buahan sayur-sayuran, kemudian juga vitamin E banyak di kecambah, biji-bijian, seed ya, dan kemudian vitamin D kan kita dapat gratis dari sinar matahari yang bisa merubah kolesterol dalam tubuh kita jadi vitamin D. Dan ini semua adalah antioksidan yang bisa menaikkan daya tahan tubuh kita. Dan itu bagus sekali di masa COVID ini kita konsumsi untuk melawan COVID. Karena kan COVID akan terlawan kalau imunitas kita juga Betul, baik ya. betul. Dan salah satunya bisa dari antioksidan yang kita dapat dari Betul. sayur-sayuran, buah-buahan dan tinggi pola hidup banget kadarnya di dalam nabati. Oke, tinggi sekali yang untuk menangkal itu sendiri. Betul. Nah, berarti kalau yang sekarang mungkin kita berbicara tentang orang-orang yang mau belajar untuk mulai menjadi seorang vegetarian yang bertahap, mungkin nanti in the end of the day-nya mereka jadi seorang vegan. Apa yang harus dipersiapkan sih, Dok? Bagi saya adalah dia harus punya pengetahuan dulu. Jadi kalau dia nggak punya pengetahuan, dia harus baca. Atau ikutilah komunitas kayak kita punya IVS, punya VSI, bahkan punya WVO ya yang dunia. Jadi kita saat ini sudah beberapa puluh negara yang tergabung dalam WVO. Kalau Indonesia kita punya IVS, punya VSI lah ya, Indonesia Vegetarian Society atau Vegan Society of Indonesia atau WVO World Vegan Organization. Ikutinlah kegiatan-kegiatan mereka itu sehingga bisa mendapat ilmu dan juga pada komunitas itu kan bisa saling belajar. Ya, termasuk belajar masak kalau mau nggak punya pengetahuan masak nabati. Jadi di situ banyak sekali yang bisa kita dapat. Dan juga tentunya sesama vegetarian ataupun vegan bisa saling mendukung gitu. Saling memotivasi. Saling memotivasi Betul, juga ya. itu penting. Manusia kan makhluk sosial ya. Betul. Jadi dia perlu harus ya. selalu dapat dukungan. Betul. Bagaimana kemudian ketika ada orang lain yang menggempur kita, apa yang harus kita lakukan? Nggak usah ditanggapin sih menurut saya. Yang paling penting kita mengerti, cukup. Ya, kalau memang sudah lebih punya pengetahuan ya silakan share kepada orang yang memang tidak mengerti. Tapi omongan mereka tidak benar gitu loh. Karena kita sudah banyak bukti ilmiah. Jadi kenapa kita mesti repot? Kenapa kita mesti khawatir? Justru kita kasihan mereka yang tidak mengerti gitu. Gitu. Oke. Sebaiknya kalau kita mau mulai nih, Dok, sebagai seorang ya baru gitu ya. Itu lebih baik kita ngolah sendiri makanannya atau seperti apa? Tentu lebih baik ya. Tapi kalau ada orang nggak punya waktu ya silakan. Sekarang udah banyak tersedia. Survei kami dari IVS sekarang udah hampir 2.000 lebih loh rumah makan besar kecil vegetarian vegan di Indonesia. Tapi masih kalah jauh dengan di luar negeri. Taiwan tuh ada sekitar belasan ribu. Ya. Tapi kita catch up-nya cepat kok. Berarti nggak apa-apa. Maksudnya kita ngeracik-racik sendiri. Tentunya sebaiknya masak sendiri. Memang itu yang terbaik. Tapi untuk takaran-takarannya ada khusus nggak kalau misalnya kita mau masak sendiri? Takaran apa ya? Takaran yang pas untuk asupan kan tadi kan ada Oh, substitusinya. maksudnya porsinya. Yeah. Nah ini panduan dari gizi seimbang itu sebenarnya dari pemerintah udah cukup jelas. Dulu pakai porsi, banyak orang awam nggak ngerti satu porsi satu berapa sih. Sekarang pakai bagian yang kita sebut isi piringku. Kita nggak ada waktu untuk bahas itu, tapi saya singkat aja. Sepertiga dari piring kita itu isinya makanan pokok dan tidak wajib makan nasi. Ikutin itu aja, gampang. Sepertiga lagi sayur-sayuran. Jadi makan sayur tidak cukup 2 helai ya, mesti sepertiga isi piring kita. Lalu 1/6 lagi adalah buah-buahan. Tidak cukup hanya sepotong kecil makan buah, nggak cukup. Sayur buah tidak wajib sayur import, buah import. Buah lokal juga bagus gizinya, sayur lokal juga bagus. Tapi variasi kalau bagus, sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi. Karena tidak ada satu makanan single atau tunggal yang bisa memenuhi kebutuhan gizi kita. Lalu sisa 1/6 lauk pauk. Lauk pauk kita bisa semua nabati, nggak masalah. Tadi sudah bahas kan, tempe,
tahu kacang-kacangan, sorry kedelai itu lebih tinggi daripada protein hewani Oke, kok. semoga ini bisa menjadi ilmu pengetahuan dan yang mau jadi seorang vegetarian atau vegan bisa mulai dari sekarang. Ya, panduannya itu aja singkat, isi panduannya itu piringku. ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Baik. Dr. Susianto Sama-sama, sudah hadir makasih. di Bincang Sate hari ini. Semoga semakin banyak yang melakukan Baik. pola hidup vegetarian. Dan Baik. sehat terus dan salam untuk keluarga Ya. di rumah. Baik pemirsa, Makasih. bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.